jalan kenapa dan kesendirian rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang rangkaian sekuensial, di mana rangkaian sekuensial ini dibuat dengan komponen latch dan flip-flop. Apa maksudnya rangkaian sekuensial? Rangkaian sekuensial itu adalah rangkaian yang bekerja secara berurutan, sequence ya, berurutan. Jadi output saat ini juga tergantung output sebelumnya. Untuk itu diperlukan suatu rangkaian memori ya, atau komponen memori yang di sini sudah dibuat yaitu latch atau flip-flop. Sedangkan yang mengatur timing itu adalah clock. Ya. Clock itu berupa pulsa. Itu yang memerintahkan rangkaian bekerja. Capaian pembelajaran dari judul ini adalah Anda bisa menjelaskan kerja dari masing-masing komponen dasar rangkaian sekuensial. Ini sudah saya jelasin ya, sirkuit memerlukan memori untuk menyimpan intermediate data. Jadi sirkuit digital di sini maksudnya butuh memori untuk menyimpan data hasil sementara. Kemudian sequential circuit use periodic signal to determine when to store value. Jadi rangkaian sekuensial ini menggunakan sinyal periodik untuk menentukan kapan menyimpan data. Periodik sinyal itu disebut juga dengan sinyal clock. Jadi dia menentukan kapan penyimpanan data. Sinyal clock itu adalah periodik. Elemen penyimpan bit tunggal disebut dengan flip-flop. Sedangkan tipe dasar dari adalah latch. Latch dibuat dari gerbang logika juga, yaitu NAND, NOR, AND, OR, atau inverter. Ya. Penggunaan rangkaian sekuensial contohnya, ini rangkaian sekuensial ini sebenarnya melengkapi dari ketidakmampuan rangkaian kombinasional untuk menjumlahkan lebih dari dua bilangan. Jadi pada rangkaian logika kombinasional yang kita pelajari, hasil operasinya akan merespon terhadap kombinasi input yang diberikan.
rangkaian kombinasional ini hanya bisa menjumlahkan 2 bilangan, sedangkan kita manusia kan butuh menjumlahkan lebih dari 2 bilangan. Itu diperlukan penyimpanan informasi jumlah sebelumnya. Contoh, ini kalau kita manusia saja kalau menghitungkan gini, misal kita ingin menjumlahkan 2 tambah 1 tambah 5. Pertama kita akan menjumlahkan 2 tambah 1, 3 kan? Itu kita simpan dulu di memori kita ya. Nanti tambah lagi 5. Jadi yang di memori tadi itu kita tambah lagi dengan 5. Itu maksudnya urut-urutannya, jadi nggak sekali kerja tapi berurut sampai selesai. Kalau ada 4 bilangan berarti simpan lagi hasil ini, tambahkan lagi, simpan lagi, tambahkan lagi. Jadi untuk bisa menghandle pekerjaan seperti ini, kita memerlukan kemampuan logika sekuensial dari uh, intermediate, ya, storing intermediate result. Jadi hasil sementara penyimpanan dan akhir. Terus ini blok diagramnya. Jadi di dalam rangkaian sekuensial itu ada rangkaian kombinasional juga sebagai adder, misalnya sebagai penjumlah 2 bit. Jadi pertama input masuk, terus awalnya kan di 0 ya. Misal tadi kita menjumlahkan 2 tambah 3 tambah 5. Pertama 2 masuk, ini sebelum 0 maka 2 tambah 0. 2, terus diperintahkan lagi oleh clock ini yang kedua, maka ditambahkan lagi, dimasukin lagi bilangan 3. 3, tadi sudah disimpan 2 kan? 3 tambah 2, 5. Terus tambahkan lagi bilang ketiga. Hasilnya 3 tambah 5 jadi 8. Jadi yang merintahkan untuk mengeluarkan data dari memori ini adalah clock. Rangkaian komponen apa namanya? LEDs. Tadi kan komponennya ada 2, LEDs dan flip-flop. Pertama komponennya adalah SR LEDs, set reset LEDs, yang dibuat dengan menggunakan NOR. Ini NOR diumpan balikan seperti ini. Kemudian apa sifat-sifat dari NOR? NOR itu kalau salah satu inputnya 1, pasti outputnya 0 ya. Kalau ada aja yang 1 di input, dia akan 0. Seperti kasus ini, kita set ini maksudnya menjadikan output 1. Reset ini menjadikan output 0. Ketika Anda kasih 1, ini 1, terus ini 0, 0. Jadi ini tidak define ya, tidak digunakan. Kalau Anda merancang kondisi input satu-satu jangan digunakan. Kemudian ini set 1, berarti yang aktif adalah set. Ini tujuannya adalah untuk menjadikan output 1. Ya. Set ini 1, pasti 0. 0, masuk sini. 0 tambah 0, 1. Berarti key-nya 1. Nih, key-nya 1. Kalau 01 berarti reset yang aktif kan dia aktif tinggi. Reset 1, nih, ini 0. 1 ini pasti 0. 0, 0, 0, 1. 1 kan keynote-nya. Jadi key-nya 0, ini 1. Ini kondisi ini. Kemudian gimana kalau 00? 00 berarti tergantung pada output sebelumnya. Ya, nilai output sebelumnya ini. Karena di 0 itu kalau ada 0 itu nggak ada pengaruhnya terhadap output. Ya, 00. Maka itu disebut dalam kondisi stable atau memori. Pak, maaf Pak. Ya. Slide-nya belum ketukar. Hah? Slide-nya belum ketukar. Oh, belum ya? Ya. Yang lain gimana? Ya Pak, sama Belum, Pak. Sama Pak. Sama Pak. ulang lagi ya. Mungkin jaringannya. Ini gimana?
Coba. Sudah, Pak. Udah kelihatan? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Halo? Sudah kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Connection. Halo? Halo? Ada, Pak. Ya, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada, Pak. Sampai mana tadi yang nggak kelihatan? Ini kelihatan tadi. Nah, ini berikutnya SR Let's ya. Ini dikasih input control. Tadi yang ini ya? Yang 0 tadi ya. Ini udah kan ya? Mulai dari slide ini nggak ketukar, Pak. Ini. Ya, Pak. SR, Pak. Ya, di sini dengan NOR. Di sini aktif tinggi tadi saya katakan bahwa kalau dikasih satu dia berfungsi gitu. Tinggi maksudnya. Ada input S, ini set itu menjadikan output 1 kalau dia aktif, reset menjadikan output 0 kalau dia aktif. Karena dia aktif tinggi, maka dikasih 1-1, berarti ini dua-duanya aktif ya. 1-1. Kalau NOR, kalau dapat 1 pasti 0. Ini 1, 0. Ini undefined. Jangan digunakan ya. Kemudian kalau setnya 1, resetnya 0, berarti setnya aktif. Maka ini berarti dia ingin men-set output jadi 1. Coba kita lihat rangkaiannya memenuhi syarat itu enggak. Set 1, ini 1, ini 0. Berarti 1 ini pasti 0. 0, 0, 1. Jadi key-nya 1 ya sama dengan ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, resetnya aktif ya. Reset 1, ini 0. Ini pasti 0 sini. 0, 1. Berarti ini 0. Reset ini. Kemudian 0, 0. 0, 0 gantung pada input sebelumnya. Input ini. Output sebelumnya. Jadi dia tidak akan berubah nilainya. Atau dalam kondisi memori. Kalau NAND, aktif rendah di sini ya. Jadi kalau setnya 00 berarti aktif dua-dua kan 00. Di sini pasti 1, 1. Ini 1, 1. Ini tidak diizinkan. Kemudian ini setnya 0, R-nya 1 berarti setnya aktif, berarti dia menjadikan output 1 ya. Set sini 0, ini pasti 1. Ya, 1. Kemudian ini berarti resetnya aktif, R-nya 0. Ini pasti 1. Berarti key-nya 0. Kemudian 1-1 tidak ada yang aktif, ini memori. Kemudian diperbaiki lagi ada sinyal kontrol C. Jadi kalau C-nya 0, ini ya, ini 0. 0 ini pasti 1. Kalau NAND ini kalau 1-1 tidak akan merubah outputnya, maka disebut no change. Apapun nilai S dan R-nya, dia akan tidak berubah dengan kondisi sebelumnya. Kalau C-nya 1, R-nya 0, ini juga no change. Kalau 1, 0, 1, berarti key-nya 0. Ya. 1-1, 1-0, key-nya 1. Kalau 1-1, tidak digunakan. Ini kalau yang NOR seperti ini, sama analisanya. Ini ada lagi jenis yang kedua, DLEDS, ya, dibikin dari ini, tapi nanti ditambahkan ini. Jadi sebelum ada inverter itu tabel kebenaran seperti ini. Setelah ada ini, D-nya dikasih inverter masuk sini, kerja seperti ini. Ini yang harus ketahui bahwa kalau C-nya 1, ini 1, D-nya 0, maka outputnya 0. C-nya 1, 1, 1. Kalau 0 berarti tidak ada perubahan. 0. Ini simbol-simbolnya SR. Ini berarti aktif tinggi inputnya. Ini aktif rendah karena ada 00-nya. Artinya kalau dikasih 0, dia aktif setnya. Kalau dia kasih rendah, resetnya aktif.
Ini D, let's ya. Kemudian kita lanjutkan ke flip-flop. Let's merespon terhadap level trigger. Jadi triggernya berdasarkan level, berdasarkan tegangan pada input control. Dengan hal tersebut, maka sulit ya difficult secara persis, waktunya secara persis ketika menyimpan data dengan menggunakan latch. Makanya dibuat flip-flop untuk menyimpan data pada rising or falling trigger edge. Jadi kalau di trigger pada sisi naik atau sisi turun dari clock. Apa itu sisi naik ini? Kalau ini namanya sisi turun, jadi di trigger setiap ini trigger setiap sini. Ini yang sisi naik, ini sisi turun ya. Kalau simbol seperti ini berarti sisi naik, jadi yang men-trigger adalah ini. Jadi kalau D-nya 0, ada sisi naik, maka output-nya 0. D-nya 1, ada sisi naik, output-nya 1. Kalau C-nya 0, D-nya ini nggak pengaruh. Ya. Dia akan memori. Bagaimana membuat supaya ini hanya pada sisi naik dan sisi turun? Cara dengan menggunakan susunan master slave dari flip-flop seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat di pulsa, kita lihat dari pulsa. Ini yang D tadi, misal gini. Terus ada tadi inverter kan, ini satu, ini di atas satu kan dibalik sama inverter, tapi ada delay-nya ya. Delay-nya. Jadi dia di-trigger di sini jadinya ya. Kan tadi sini. Ini saya mau lihatkan, mau menggambarkan ini sebenarnya. Ini ya. Di-trigger sini, dari sini, di-trigger. Sehingga dia bisa menentukan waktu yang persis tadi. Ya. Sisi turun ini men-trigger. Kemudian yang ini kan lanjut terus, ini kan dia periodik ya. Ini. Yang kedua kan ini yang men-triggernya. Ya. Ini yang trigger, sisi turun. Jadi seolah dia seperti ini ya. Ya, ini yang men-trigger. Kalau dia panjang ini kan, nih kalau begini, kan waktunya bisa, range-nya itu bisa jauh gitu. Kalau ini kan cuma sempit gini. Lebih persis waktunya. Itu gambarannya ya. Yang gunain ini. Untuk supaya LED ini bikin jadi flip-flop. Ini udah jadi flip-flop ini kalau dibuat begini berdua gitu. Kemudian jenis yang lainnya adalah JK flip-flop. Jadi rangkaian seperti ini. Ini yang D tadi ditambah ini. Sehingga simbol seperti ini kerjanya adalah
Jika J-nya 0, 0, terus ada sisi naik, maka dia memori ya, karena J 00. 01 ada sisi naik, maka output jadi 0. Output jadi 1. Kemudian kalau 11 berarti toggle. Toggle itu berarti keadaan sebelumnya dibalik. Ini contohnya, kalau saya masukkan pulsa di J ini, kita masuk pulsa. Kemudian di K ini, K yang ini, masukin pulsa ini. Terus clock ini. Karena dia di sisi naik, maka ini keadaan awalnya 1 misalnya. Ini sisi naik, dilihat J-nya 0, K-nya 1, berarti outputnya 0, makanya ini turun. Ya. Kemudian pada trigger berikutnya dilihat lagi. Ini 1, berarti toggle kan ya, maka dari 0 berubah jadi 1. Kalau di sini 00, berarti memori, maka dia tetap. Di sini 10, berarti jadi 1. Di sini 11 toggle. Ya, di sini 11 toggle lagi. Terus ada lagi, JK flip-flop mempunyai input asinkronus. Ini preset dan clear. Ya, ini disebut dengan input asinkronus. Gunanya presetnya aktif dia rendah. Kalau presetnya aktif maka 1. Jadi tidak tergantung dengan input sinkron ini. Tidak tergantung clock dia bekerja, langsung aja dia berubah kalau ini dikasih 0. Tapi ini juga dikasih 1, jangan 0, nggak boleh ya. 00 ini nggak boleh, not use. Kemudian kalau tidak diisi, kita kasih 1 dua-duanya, maka dia adalah bekerja seperti normal gini, JK dan clock yang mempengaruhi output. Kemudian ini kita lihat nih, ya. Di sini JK dikasih 1 terus nih, 1 masuk ke J, masuk 1. Jadi dia 1 terus. Berarti sifat toggle tadi kan ya. Kemudian datang clock yang masuk ke sini. Ini ada sisi turun nih kan, sisi turun sini. Maka dilihatnya J-nya 1 berarti toggle kan. Belum 1 dia jadi 0. Kemudian di sini kenapa dia? Oh, ini ternyata presetnya aktif. Berarti dia jadi 1. Tanpa menunggu clock ya. 1. Terus nih dapat trigger lagi sini. Dilihat JK-nya kan 1 toggle ya. Ini 1 berarti nggak aktif, berarti toggle dia kembali ke 0. Di sini presetnya 1, kain 1 tidak aktif, ini 1 berarti toggle lagi. Kalau di sini ini yang aktif apa nih? Clear. Maka turun jadi 0 ya. Sampai sini masih 0, berarti dia 0 sampai sini. Sini berarti preset negatif, clear negatif ini 1 berarti toggle lagi kembali ke 1. Udah, sekarang kita lihat multisimnya nih sudah saya buat. Ada yang bawa laptop nggak? Halo? Halo? Ada yang pakai laptop? Ada, Pak. Ada, Pak. Dibuka ya? Ikutin saya. Ya, Pak. Iya, Pak. Sekarang kita nyoba D flip-flop. Anda ambil IC.
IC apa yang diambil? IC TTL 7474. Ini kok bisa gini nih? Multisim. Oh. Anda ambil 7474. Terus inputnya ada berapa sih? 3. Kita pakai switch ngasih inputnya. Switch yang 3. Kasih VCC. Ini masuk ke D ya. Ini masuk ke reset. Ini masuk ke clear. Clocknya sekarang. Digital source. Ini Anda hubungkan. Ini kita kasih probe biar kelihatan.
Nah, sekarang jalankan. Ini aktif dua-duanya kan, preset 0. Ini sekarang tidak ada yang aktif, satu-satu, presetnya satu, clearnya satu. Jadi tergantung ini. Ya, 1, 0, 1, 0. Kemudian kalau preset yang aktif, output jadi 1. Ya. Ini tidak akan pengaruh ya. Ini nggak pengaruh. Kemudian gimana kalau clear-nya yang 1? Yang 0. Maka punya 0 ya. Ini tidak pengaruh. Dah, itu cara kerjanya. Pak mau nanya itu Ya. yang clock itu tadi pakai apa ya Pak? Digital source. Oh, digital source. Ada. Bentar, Pak. Ada nggak? Ada, Pak. Udah dibikin rangkaian seperti ini. Udah, Pak. Silakan presentasi siapa? Maria. Coba ditampilkan ininya multisimnya. Nggak apa-apa, belum selesai. Tampil simnya aja. Ada nggak sih Maria ini? Kok yang hadir cuma 20 orang? Emang 20 ya? Maria. Ada Maria? Iya, Pak. Bentar, Pak. Mana multisim kamu? Maria. Present, please. Udah diklik belum presentnya Maria? Udah, Pak. Ya udah, tunggu. Kok hilang lagi? Iya, bentar, Pak. Udah. Mana? Ini, Pak. Udah, Pak. Yang lain lihat nggak? Kok di saya nggak ada ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Ada, Oh, Pak. berarti jaring saya. Kerjakan aja dulu, keluarkan 7474. Sudah, Pak. Udah. Switch yang 3. Kok di saya nggak tampil ya? Udah switch-nya 3. Sudah, Pak. Terus prop hubungkan ke output.
Sudah, Pak. Nah, ini baru kelihatan nih. Kok kecil banget, Maria? Nggak bisa digedein view-nya. Udah gede, Pak. Belum. Di tempat lain gede nggak? Itu ada tombol zoom. Sudah lumayan, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kok kamu dua gambarnya? Ada kiri kanan. Yang mana yang betul ini? Ini tadi, Enggak, yang jadinya mana sekarang nih? ini, Pak, yang sebelah kiri. Oh, udah coba gedein. Nggak bisa lagi gede ya? Nggak bisa di Itu ada zoom. tombol zoom. Itu ada tombol zoom. Ya. Udah paling gede, Pak. Oh, tapi nggak utuh lihat gambarnya. Iya. Udah, sekarang udah disambungin, prop. Sudah, Pak. Coba dibikin setnya 0. Preset. Preset tuh switch nomor 2 dari kiri. Udah 0 sekarang kan ya? Udah, Pak. Coba naikkan ke 1 itu, preset. Clear, semua naikkan ke 1. Udah nyala deh kan ya? Kemudian yang D-nya rubah ke 0. Yang paling kiri. Naikkan lagi 1. Yang sebelah kiri tadi. 1 dia kan ya. Sekarang presetnya 0. Kemudian D-nya bikin 0. Yang paling kiri 0. Jadi nggak pengaruh kan D ya. Coba D-nya 1 lagi. Yang paling kiri. Udah nggak ngaruh ya kan ya. Karena presetnya aktif. Sekarang presetnya dijadiin lagi 1. Yang di tengah naikin lagi. Kemudian yang clear-nya turunin ke bawah. Udah 0 ya kan ya. D-nya coba rubah ke 0. Nggak pengaruh kan. D-nya 1. Udah selesai presentasi, kita lanjutkan lagi. Kamu tutup presentasi kamu. Pak, mau bertanya. Ya. Tadi itu yang JK ya, Pak? Enggak, D. Oh, D. Oh iya, Pak. Makasih, D. Pak. Ya. Dah. Ini kelihatan? Presentasi saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak. Ini saya delete ya. Kita bikin rangkaian pembagi 2 frekuensi. Ini di delete. Dah ini aja delete. Ini di delete. Ini delete. Ini kamu umpan balikan ke D ya. Sekarang kita nyalain. Tuh kan.
Frekuensi berarti itu ya. Sekarang kita buktikan dengan ya, kita butuh 2. Ini untuk mengukur input, ini untuk mengukur output. Kita gedein biar kelihatan hasil ukurnya. Ya, kita jalankan. Berapa tuh frekuensinya? Kopling AC. 1 kilo kan? Ini sensitivitasnya kita kurangin. Ya, 500 separohnya kan? Udah kelihatan? Halo? Kelihatan nggak? Ini 1 kilohertz, ini 500 hertz. Halo? Halo? Bapak, Kelihatan? Kita bagi 2 frekuensi ya. Sekarang kita gantiin frekuensinya misalnya 100 hertz kita ganti ya. Hertz. Udah kita jalan sekarang. Satu 100, 150. Bagi 2 kan? Sekarang kita bikin rangkaian dibagi 2 lagi ya. Ini dihubungkan ke output. Ini bagi 2 ya. presentasi Bapak nggak kelihatan, Pak? Kelihatan lagi. Iya, Pak. Nah, nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Anda bikin 4 seperti itu, coba. Bisa kan? Ini dibikin lagi, 1 lagi. Ini saya hapus ya.
Ini ketinggian. Ini kok berarti ini dibagi 2 lagi, jadi pembagi 8. Kita bikin lagi satu lagi. Tuh, jadi rangkaian cutter itu ya. Modulus 16. Nggak kelihatan angkanya, kita pelanin. Ganti frekuensinya. Empat belas ya. Pak nggak gerak, Eh, nggak gerak. nggak gerak. Iya Pak. Dari tadi, Pak. Udah. Gerak nggak? Ini gerak, Pak. Iya Pak, gerak Pak. Ini LSB-nya paling kiri ya. Harusnya kita pindahin deh. Ini harusnya ini sebelah sini. Ini harusnya biar kelihatan bilang apa namanya? Winnernya. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ya. Ini berarti hitungan turun ya, down counter. Kalau Anda ingin lihat bilang heksadesimalnya, Anda pakai display ini. Display hex. Ini berarti ada hubungan ke MSB-nya. Kemudian yang ini mungkin ke ini hubungannya. Ini hubungan ke ini heksanya D ya. C, B, A. 9. Gerak nggak? Halo? Gerak, Pak. 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Sekarang gimana supaya hitungannya naik? Anda cukup menggantikan ini diambil dari keynote-nya ya, clock-nya. Ini Anda hapus. Masuk ke keynote. Ya, ini juga ini masuk ke keynote. Ini juga masuk ke keynote. Ini juga masuk. Oh, udah ya. Nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, F. Dah. Silakan dibuat ya. Bisa? Halo? Pak. Ya. Apa? Bisa buatnya? Bisa, Pak. Udah ada yang jadi? Baru yang ini, Pak. Baru nyampe yang mundur. Belum yang naik. Oh. Bikin yang naik sekarang. Siapa? Tes.
Ini udahan apa gimana? Bapaknya iya. udah. Dosennya pergi, tahu tuh. Tanpa salam. Gimana ini? Itu suaranya dengung. Coy, dengung. Lu di masjid ya, Dan? Bel, sini Bel. Gue kelas agama, cok, nanti. Apa-apaan? Gue ada kelas agama. Oh, Terjadi semalam. Boy, sini lah ya bisa. Ca, lu ikutan, Ca. Kenapa? Manggil kan?